Saya mulai nggih. Oke, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya ya hari ini ya anak-anakku semuanya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, sehat, Bapak. sebelumnya masuk pembelajaran pertemuan hari ini, monggo salah satu untuk bisa memimpin doa. Monggo kepada Pak Adin boleh, silakan. Baik teman-teman, untuk mengawali pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Monggo Pak. Ya, terima kasih Adin. Terima kasih ya Mas Adin untuk sudah memimpin doanya. Berikutnya saya ingin absen dulu pada hari ini. Barangkali ada yang tidak berangkat, rekan-rekannya di kelas ini. Semua, Pak. Berangkat semua ya. Oke, berangkat semua. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelumnya karena memang sudah berangkat, pastinya untuk memulai pembelajaran kita perlu semangat ya. Coba nanti kita praktekkan ketika Pak Guru menyampaikan semangat pagi, nanti langsung pagi, good begitu ya. Siap bisa dilaksanakan? Siap, Siap Bapak. ya. Oke, saya coba ya. Coba dulu. Semangat pagi. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materinya adalah paluruli ya. Nanti kita akan belajar tentang ini. Dan sebelum masuk ke materi, saya ingin minta komentar nih dari kalian semuanya. Kira-kira di gambar ini ada kejadian apa ini? Coba bisa berkomentar. Engkel, Pak. Kecetet, Engkelnya Pak. apa ini? Cedera, Pak. Cedera, kecetit. Ketika cedera itu harus diapakan ini dari pemainnya? Pijat, Pak. Harus pijat Pak, dan diluruskan. Oke, Disembuhkan, Pak. Ya, materi yang akan kita bahas itu hampir sama dengan ini, yang manakala ketika ada trouble, permasalahan, tadi kecetit, engkel, kesleo dan lain sebagainya, itu perlu diperbaiki. Nah, diperbaiki di sini dikembalikan semula. Kita tidak jauh beda materinya nanti menuju ke situ, yaitu mengembalikan ke semula atau sesuai dengan normalnya seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama itu adalah melalui diskusi, nanti mampu mengklasifikasikan tingkat kerusakan pada panel bodi dengan tepat. Kemudian melalui presentasi kelompok juga nanti kalian dapat menjelaskan penggunaan palu dan doli sesuai dengan prosedur yang benar. Alur pembelajaran pada sesi kali ini cukup 3 saja. Nanti di masing-masingnya ada aktivitas yang memang harus dilalui. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua itu adalah kegiatan inti, dan yang ketiga itu adalah penutup. Terus untuk berikutnya adalah membagi kelompok, di mana kelompok ini sudah saya bagi sesuai dengan kesesuaian, salah satunya kemampuan, terus kemudian kemerataan atau heterogen ya, supaya kita sama-sama saling bisa membantu antar satu teman dengan teman yang lain dalam satu kelompok itu. Kelompok 1 ada Mas Adi, Mas Azin, Mas Ali, Mas Ardi, Mas Bagus. Kemudian kelompok 2 ada Mas Binar, Mas Imam, Mas Muhammad, Mas Muhtadin, Mas Raditya, dan Mas Rohmani. Ini bisa disepakati nggih. Terus kemudian penjelasan berikutnya adalah mengenai LKPD. Jadi nanti Pak Guru menyampaikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan. Berikut juga ada link yang nanti kita berikan pada chat grup. Kemudian di sini ada isian LKPD. LKPD dibagi 2, yang pertama LKPD untuk diskusi dan yang kedua LKPD untuk panduan LKPD untuk presentasi. Nanti bisa dibagi ketua kelompok dan lain sebagainya untuk menentukan diskusi dan menentukan siapa yang akan presentasi. Bisa dipahami sampai sini nggih? Anak-anak semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Saya lanjutkan ya. Bisa, Pak. Bisa, jelas, Bapak. Kegiatan intinya nanti kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kegiatan intinya ada identifikasi masalah,
Nanti Pak Guru menyampaikan, memberikan satu gambar problem, ya, kemudian ada menentukan masalah dari kalian dan kita kolaborasikan, terus kemudian ada mengembangkan solusi, terus melakukan tindakan strategis dan mengevaluasi. Terus kemudian langsung saja yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Bisa dilihat di sini gambar 1 dan gambar 2, ya. Ini langsung nanti kelompok 1 2 bisa menyesuaikan atau mungkin mendiskusikan, ya. Saya akan sharekan kaitannya dengan materi. Ini adalah materi, ini sumber materinya. Belum keluar ya. Ini sumber materinya, kemudian yang berikutnya adalah nanti link materi itu dilihat nanti ada materi seperti ini. Di drive itu ada materi seperti ini, bisa nanti diambil pada poin modul, pada metode, pada perbaikan, dan lain sebagainya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu saya akan sharekan mengenai link LKPD-nya. Nanti bisa dikerjakan bersama, nanti kita bisa belajar bersama. Oke, ini linknya. Monggo bisa diakses dulu pada semuanya, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Silakan. Baik, Bapak. Di sini nanti akan langsung muncul juga kaitannya dengan LKPD. Bisa langsung diisikan. Di situ ada kelompok 1, kemudian kelompok 2. Bentar. Ini sinyalnya ini karena hujan juga. Semuanya lancar dari kelompok 1, kelompok 2? Lancar, Pak. Bisa diakses ya? Oke, ini kelompok 2. Sinyal masih Silakan Masih bisa proses, Pak. Oke. Bisa langsung diisikan nama, terus kemudian isian di bawah. Di situ ada gambar juga, bisa dimulai didiskusikan. Yang pertama itu adalah mengenai penyebab kerusakannya, kemudian yang kedua itu ada area kerusakan, kemudian yang ketiga ada tingkat kerusakan, dan yang keempat itu adalah pilihan untuk memperbaikinya. Silakan bisa langsung diisi. Oke, kelompok 2 masih baru, oke, sedang mengetik Muhtadin. Ya, Mas Muhtadin sudah masuk. Terus kemudian Mas Adi. Oke. Bisa dilihat dari gambar itu, kemudian langsung diisikan. Gambar 1 untuk kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2. Dan fokus pada lembar pertama saja, karena ini fokus pada pengetahuan. Begitu. Ya, Mas Adin. Oke, dari penyebabnya mungkin bisa diisikan, silahkan. Menabrak kendaraan lain, boleh. Terus apa lagi nih? Luasan fender, bumper, menabrak tiang, engine hood, terus kemudian kerusakan sedang, fender dikembalikan dengan palu doli. Oke. Ini kelompok 1 alasannya kenapa ini bisa langsung ke palu doli? Karena fender bisa dilepas, Pak. Kata teman-teman gitu tadi, Pak. Kalau saya sendiri Oh, begitu.
Itu mungkin ya Pak. Oh ya, siap. Lanjut, yang kelompok 2, kerusakan parah, menabrak tiang parkir. Solusinya belum ya? Ya, hampir sama. Di sini ada mengenai penyebabnya itu adalah fokus pada menabrak kendaraan lain atau menabrak tiang atau mungkin bisa apa namanya tembok dan lain sebagainya atau mungkin sesama kendaraan begitu. Jadi intinya penyebab barangkali sama, cuma efeknya yang mungkin berbeda-beda. Di sini ada area kerusakan pada luasan fender dan kemudian tingkat kerusakan ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Oke, di sini ada rusak berat, fokus pada bagian fender kiri. Lakukan pelepasan bumper, kemudian lakukan perbaikan pada fender dengan bantuan alat dari dalam dan dari luar. Oke, siap. Ini adalah diskusi ya, nanti bisa diteruskan. Lalu kemudian saya juga akan memberikan format. Di situ ada format untuk presentasi. Silahkan masing-masing kelompok untuk menentukan saja ya model atau mungkin format presentasi yang sudah saya buatkan itu untuk dipresentasikan nanti ya, disiapkan sambil berjalan juga. Ini kita kasih waktu 10 menit untuk membuat presentasi itu sambil nanti Pak Guru Manto juga ada kesulitan dari kalian semuanya. Ada yang ditanyakan dari semuanya sampai sini? Sementara belum Pak. Sementara belum ya, silakan. Nanti ketika memang presentasinya sudah siap ya, format presentasi yang tadi Pak Guru sampaikan juga itu sudah siap, nanti bisa dipresentasikan ya. Dengan cara seperti apa? Nanti format ini bisa dikirimkan ke Pak Guru nggak apa-apa, nanti biar Pak Guru yang menampilkan begitu. Dikabari nanti kalau sudah dikirimkan silakan masing-masing kelompok bisa, ketua kelompok bisa menghubungi untuk menyampaikan bahwa sudah dikirimkan. Begitu nggih? Nggih, Pak. Kelompok Baik, 1 Pak. sudah dikirim, Pak. Oke, siap. Saya cek dulu ya. Ini kita berarti di tahapan untuk mengembangkan solusi sama nanti sebentar lagi melaksanakan tindakan strategis, begitu ya. Ini sudah masuk. Kelompok. Bagaimana untuk kelompok 2? Ada kesulitan? Oh ya, silakan Pak Mas Muhtadin Ismail. Ada pertanyaan itu, resen, silakan. Belum terdengar. Oh ya. Masih mute Mas Muhtadin. Silakan. Bagaimana? Ditunggu? Tidak direspon ya? Oh ya, silakan. Mungkin perangkatnya error. Oh begitu. Pak. Ada yang mewakili mungkin kelompok 2 atau sudah dikirimkan ya, mau mengabari itu ya? Atau ada Sudah, Pak. Gimana? Sudah ya? Oke, siap. Saya cek dulu. Bentar ya. Oke, tahapan ini kita sedang di tahapan kegiatan inti, terus kemudian silakan nanti langsung mempersiapkan untuk mempresentasikan
ya hasil dari semuanya dari kelompok 1 dan kelompok 2 nanti saya tampilkan dulu. Ini kelompok 1. Ini ya tugasnya ya berarti ya dari Mas Ali ya. Iya, Selaku betul, ketua Pak. kelompok berarti ini Mas Ali. Oke, siap, silahkan boleh mempresentasikan. Baik, Pak. Untuk kelompok 1, tadi setelah mengidentifikasi masalah, itu gejalanya ada pada kerusakan bumper depan kiri akibat menabrak, Pak, menabrak kendaraan lain. Tingkat kerusakannya termasuk rusak parah, perlu perbaikan, Pak. Untuk perbaikannya, angkanya itu bumper depan dilepas dulu, lalu dilakukan perbaikan pada bagian fender menggunakan teknik manual, yaitu di palu, Pak, menggunakan palu doli. Begitu, Pak. Itu hasil siap. diskusi kelompok 1. Terima kasih. Oke, ya sama-sama ya. Terima kasih ya. Oke, dari kelompok 2 atau kelompok yang lain ada tanggapan? Dari kelompok 2 silahkan. Jadi yang disampaikan itu adalah rusak parah akan tetapi sedikit yang rusak begitu. Terus kemudian di sini ada di sini menabrak kendaraan lain ya. Terus kemudian dilepas bumper dan seterusnya. Barangkali ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Ya, Saya silakan. mau tanya, Pak. Silakan. Apakah itu harus dilepas, Pak, bumpernya? Oke. Mas Radit ini meminta Dari jawaban kelompok dari saya satu. atau dari kelompok 1? Dari kelompok 1 ya, silakan. Pak Mas Ali atau siapa boleh menjawab. Silakan. Iya, Pak. Melihat dari kerusakan itu memang perlu dilepas. Jadi kalau tidak dilepas itu susah nanti memperbaikinya itu sulit, Pak. Oke, Gitu. bisa begitu ya. Oh ya, ya. Terima kasih. Itu jawabannya Mas Ali dari apa namanya pertanyaan dari Mas Radit. Cukup kiranya Mas Radit. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Pak. Oh, ada tambahan. Boleh, silakan. Kalau di ketok magic itu mekanisme gimana? Begitu masuk, keluar langsung jadi baru lagi. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan ditampung. Boleh dijawab juga sama kelompok 1 atau yang lain? Ada yang bisa? Izin menjawab, Pak. Boleh. Silakan. Ya, mungkin menurut tadi teman-teman itu kalau ketok magic itu bukan magic, Pak, tapi itu memang proses yang rahasia begitu, diproses gitu, Pak. Oke, siap. Begitu ya. Terus lanjut, cukup ya Mas Radit. Kemudian lanjut ke presentasi yang kelompok 2, boleh silakan untuk dipresentasikan. Ketua kelompok, Mas Muhtadin ya. Terkendala ya. Bisa diwakilkan boleh Mas Radit atau Mas Rohmani atau Mas Imam. Monggo. Baik, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk penyebab di foto di kelompok kami adalah menabrak dinding atau kejatuhan material pada fender kirinya sehingga sampai rusak berat. Nah, untuk solusi perbaikannya melakukan pelepasan fender kiri dan bumper, kemudian lakukan perbaikan pada bagian tersebut dengan bantuan alat dari dalam panel dan luar panel. Gitu, Pak. Oke. Ya, bersama ya tadi ya berarti ya, karena fokus terusaknya atau fokus kerusakannya itu di vendornya. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1? Satu saja kalau ada, kalau tidak langsung saya masukkan ke materi yang berikutnya atau tahapan berikutnya. Ada? Silakan. Ya, mohon izin bertanya, Pak. Itu untuk
perbaiki vendornya, apakah vendornya perlu dilepas apa tidak ya Pak? Oke, dari referensi kelompok 2 bisa disampaikan? Oke, yaudah kita tampung dulu ya. Barangkali belum bisa, nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, slide berikutnya itu adalah kalian sudah mempresentasikan, mari kita refleksi bersama presentasi yang sudah dipresentasikan ya semuanya. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama mengenai kerusakan, bahwa kerusakan itu dibagi menjadi 2 saja kategorinya, yaitu kerusakan besar dan kerusakan kecil, di mana kerusakan besar itu apabila body frame atau member itu perlu diperbaiki. Ini materi yang sebelumnya mengenai konstruksi body. Itu materi sudah dicapai oleh kalian semuanya. Ketika body frame ini perlu diperbaiki, maka ini masuk dalam kategori atau tingkat kerusakan besar. Kemudian ada tingkat kerusakan kecil, ini adalah jika body panel itu hanya pada panel saja, itu perlu diperbaiki. Jadi kalau dilihat dari tadi yang kasus yang 2 ini, maka ini kategori tingkat kerusakan yang apa ini kira-kira dari kalian semuanya? Karena hanya terjadi pada panel, kira-kira Pak? Kerusakan ringan atau kecil Pak? Kerusakan ringan atau kecil. Kerusakan kecil ya. Oke, kita Ya, sudah Pak. sepakat itu. Terus kemudian berikutnya di sini ada sebab di sini ada kerusakan ya, kategori kerusakan atau penyebabnya. Kemudian kita kategorikan 2, tingkat kerusakan besar dan kerusakan kecil. Kemudian langkah perbaikannya pun 2, karena kita posisinya sekarang ada di perbaikan ringan juga pada panel, kemudian fokus pada di atasnya. Perbaikan panel. Setelah ini yang abu-abu ya, kemudian kita dibagi 2 lagi, ada perbaikan menggunakan poludoli atau menggunakan washer welder. Nah, yang di sini kita fokus kepada poludoli. Oke, itu kemudian mari kita saksikan dulu untuk pengetahuan atau tentang alur perbaikan pada menggunakan poludoli. Oke. Jadi ini ada video di mana di sini menunjukkan prosedurnya, di mana di sini ada panel yang bisa dilepas, yaitu vendornya. Tadi menjawab pertanyaan dari Mas Ardi, vendornya bisa dilepas dan bisa diperbaiki di luar, atau mungkin juga untuk mempercepat waktu bisa menempel pada saat menempel di kendaraan gitu. Ya, ada tahapan-tahapannya juga. Di sini tahapan yang pertama itu adalah identifikasi permasalahan atau kerusakan. Kerusakannya seperti apa dan sampai di tingkat mana. Terlihat ya semuanya, mas-mas semuanya. Nah, di sini terlihat itu ada sedang memeriksa kerusakan ya, di mana di sini ada areanya, kemudian sampai kita kategorikan tingkat kerusakannya. Kemudian setelah itu melakukan perbaikan, di mana jangan sampai lupa bahwa penggunaan alat yang tepat itu menentukan hasil yang terbaik. Dan di sini juga jangan lupa juga bahwa APD ini kita sudah lampaui materi ini juga. Penggunaan APD-nya juga harus disesuaikan. Ada air plug, terus ada topi, ada kacamata, ada masker, dan kemudian ada sarung tangan katun, seperti itu. Ini yang catatan yang perlu diketahui. Langkah-langkahnya adalah tadi, di mana sudah menentukan kerusakan. Setelah menentukan adalah melakukan perbaikan dari mulai off dolly dan sampai ke on dolly. Di mana off dolly terlihat di sini itu memukul ya, palu-palu di sampingnya. Di samping, kemudian di on dolly-nya nanti di tengah-tengahnya. Itu. Terus kemudian itu pengetahuan. Kemudian terakhir
kita akan melaksanakan refleksi. Silakan kalian bisa mengerjakan ya. Soal evaluasi bisa dikerjakan, silakan. Barcode-nya Ya, Pak. Bapak. Oke, barcode-nya boleh. Kita model Pak. barcode sama linknya. Ya, tadi sempat ada yang tidak bisa barcode, tidak bisa akses barcode. Silakan, bisa. Sudah? Lagi Silakan proses bantu di sini. buka Pak. Aduh, soalnya susah, Pak. Masih mumet Pak ini garamnya Pak. Oke. Ya, dikerjakan dulu. Sebisa dan senangkapnya ya, sesuai dengan tadi yang Pak Guru sampaikan. Oke, ada 2 respon. Oke, itu evaluasinya ya. Ya. Kerusakan kecil, kerusakan ya, boleh. Skornya belum muncul. Oke. Nanti pastinya dari skor ini nanti akan di-save, kemudian nanti akan diperlakukan di mana ketika masih kurang atau masih kurang pemahamannya dari kalian semuanya nanti bisa melaksanakan remedian begitu. Dan kemudian bisa melaksanakan juga pengayaan. Kita buat merata saja. Itu terus kemudian terakhir di sini tugas saja penutup ya, di mana Pak Guru kasih oleh-oleh ya. Di sini ada apa ini? Sebutkan minimal 3 permasalahan saja di area atau di panel kendaraan di wilayah atau di lingkungan sekitar yang mungkin bisa kalian analisis. Nanti dituliskan kemudian dikirimkan di email Pak Guru. Itu bisa disampaikan untuk pertemuan berikutnya sambil kita review. Terus secara umum saya sampaikan terima kasih pembelajaran begitu mengasihkan bagi Pak Guru juga, semoga bagi kalian juga ya. Terus kemudian nantinya refleksi pembelajaran kita akan kasihkan juga pada saat pertemuan nanti ya, pada saat pertemuan di mana refleksi pada teori seperti apa, kemudian pertemuan berikutnya mengenai Osterwelder atau mungkin prakteknya ya nanti ya, kita melaksanakan di sisi keterampilannya disesuaikan dengan video tadi. Kemudian untuk pembelajaran teori ke depan itu adalah pembelajaran tentang Osterwelder. Silahkan di link yang tadi sudah disampaikan juga bisa diakses untuk membaca-baca dulu kaitannya dengan modul dan lain sebagainya. Mungkin itu. Terus closing dari saya ya, dimanapun kalian dan dalam kondisi apapun kalian ya, tetaplah menjadi pembelajar dan terus belajar. Terima kasih. Saya akhiri materi kali ini dengan salam ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipandu untuk berdoa, silakan. Untuk Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bapak. terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Berapa ini? Kedua ya.